Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Berista berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah selesai melaksanakan PTS atau penilaian tengah semester. Nah, kegiatan tersebut digunakan untuk mengevaluasi pencapaian tugas kalian selama tengah semester ini. Nah, jadi untuk kedepannya Bu Guru berharap kalian bisa belajar lebih sungguh-sungguh, lebih baik lagi dan tidak meninggalkan tugas. Jadi untuk tengah semester kemarin tuh ada beberapa siswa yang tidak mengirimkan tugas. Nah, itu nanti akan menjadi pengurangan nilai. Jadi kalau kalian tidak sering tidak mengirimkan tugas, itu akan mengurangi nilai kalian dan akan mempengaruhi rapot. Nah, kalau kalian sering atau banyak sekali tidak mengirimkan tugas, maka itu bisa menjadi pertimbangan kalian untuk tidak naik kelas. Nah, sayang sekali kalau kalian tidak naik kelas. Sekarang sudah kelas 5, tahun depan sudah kelas 6. Kalau tidak naik kelas, maka akan sangat mengecewakan. Nah, itu meskipun kita belajarnya hanya bisa dengan daring atau dengan online, Bu Guru berharap kalian tetap belajar sungguh-sungguh di rumah. Nah, baiklah anak-anak. Pagi ini kita akan mulai belajar tentang tema 8. Kemarin sebelum PTS kita sudah belajar tema 8, ada beberapa pelajaran yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini akan kita lanjutkan dengan pelajaran IPS, yaitu tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, untuk materi ini Bu Guru tidak memberikan catatan karena kalau tidak di tema 1, di tema 2 ya, itu sudah Bu Guru berikan catatan. Di tema 1 atau tema 2 silahkan kalian buka-buka lagi. Jadi hari ini Bu Guru akan menjelaskan sedikit saja atau mengulas tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, jadi tidak ada catatannya. Silahkan disimak saja baik-baik. Nah, sekarang kalian silahkan duduk yang tegak. Jadi jangan sambil tiduran, jangan sambil ngemil-ngemil. Nah, jadi perhatikan videonya baik-baik. Nah, di dalam penjelasan ini nanti apabila ada yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan kepada Bu Guru, bisa melalui WA. Nah, baiklah, kita akan mulai. Kegiatan ekonomi masyarakat, apakah itu? Ada yang masih ingat? Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang sudah Bu Guru jelaskan di tema sebelumnya, sudah ada catatannya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia itu harus bekerja. Nah, ada beberapa jenis pekerjaan. Nah, pekerjaan itulah yang dikelompokkan menjadi jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, umumnya kegiatan ekonomi masyarakat itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Nah, jadi seperti yang sudah kalian catat, jadi silakan dilihat catatannya. Itu ada 3 kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi barang dan jasa ini berasal dari mengolah. Jadi kegiatan produksi itu adalah kegiatan mengolah, membuat, menghasilkan. Itu disebut dengan kegiatan produksi. Contohnya adalah pengusaha mebel. Pengusaha mebel itu merubah kayu menjadi kursi, meja, lemari. Nah, maka pengusaha mebel tersebut pada dasarnya sedang melakukan kegiatan produksi. Karena apa? Karena sudah menghasilkan barang. Barangnya berupa apa tadi? Berupa meja, kursi, lemari, jendela, dan sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui, kegiatan produksi. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Betul sekali ya, produsen. Yaitu orang atau badan atau usaha
perusahaan yang melakukan kegiatan produksi, yaitu disebut dengan produsen. Jadi istilah produsen itu tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga pemilik industri rumah tangga. Contohnya adalah pengusaha tahu atau pengusaha tempe. Jadi pengusaha tempe atau pengusaha tahu tersebut mengolah barang yang mentah. Barang mentahnya apa? Bahannya apa? Adalah kedelai. Mengolah kedelai menjadi tempe. Nah, kemudian tempenya itu dijual. Nah, itu disebut dengan kegiatan produksi. Dan penjual tempe itu disebut dengan produsen. Betul. Kemudian yang kedua adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, dari barang yang sudah diproduksi tadi. Jadi barang yang sudah diproduksi tadi itu disalurkan atau dikeluarkan atau dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Nah, setelah melewati proses distribusi, maka barang tersebut barulah bisa dikonsumsi. Nah, orang yang melakukan distribusi tersebut disebut apa? Distributor. Betul sekali, distributor. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi atau menggunakan atau memanfaatkan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Dan pelaku kegiatan konsumsi tersebut yaitu disebut dengan konsumen. Betul sekali. Jadi kalau konsumsi itu pelakunya disebut dengan konsumen. Contohnya kegiatan konsumsi yaitu di bukunya disebutkan penggunaan listrik sebagai sumber daya untuk menerangi rumah di malam hari. Pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian juga salah satu contoh dari kegiatan konsumsi. Nah, istilah sederhananya adalah konsumsi itu adalah orang yang membeli atau orang yang menggunakan. Misalnya kalian membeli tempe yang dijual oleh distributor yang dibuat oleh produsen tempe tadi itu, nah kalian itu disebut dengan konsumen. Kalian yang membeli tempe tersebut disebut konsumen dan kegiatan kalian membeli tempe adalah kegiatan konsumsi. Ya, betul sekali. Kemudian yang berikutnya, itu ada di buku LKS halaman 18. Di situ KD-nya sebenarnya KD Bahasa Indonesia. Tetapi di sini karena materinya IPS akan Bu Guru masukkan ke IPS. Pengelolaan usaha di bidang ekonomi. Pada dasarnya manusia bekerja dan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengelolaan kegiatan ekonomi dapat dilakukan secara individu atau sendiri atau mandiri maupun dikelola secara kelompok atau bersama-sama. Jadi usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua, ada usaha perorangan dan usaha bersama. Di situ ada bagannya di bawah. Usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan biasanya menggunakan modal sedikit. Karena modalnya sedikit, maka modal itu bisa berasal dari diri sendiri, modal sendiri. Nah, karena modalnya itu dari pengusaha itu sendiri, maka keuntungannya juga akan diperoleh sepenuhnya untuk dirinya sendiri, tidak dibagi dengan orang lain. Namun jika terjadi masalah, maka juga harus ditanggung sendiri. Karena modalnya sendiri, dia mengelolanya sendiri, jadi sehingga ada masalah dia harus menanganinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah usaha bersama. Usaha bersama itu dikelola secara berkelompok. Jadi modal yang dibutuhkan itu sangat besar. Karena modal yang dibutuhkan itu besar, maka dibutuhkan para investor. Investor itu adalah orang yang menanamkan modal. Jadi karena sangat besar tidak mungkin dikelola sendiri, maka diperlukan investor atau penanam modal. Nah, karena modalnya itu dari beberapa orang atau bersama-sama, maka apabila ada
kerugian atau ada permasalahan, maka juga akan ditanggung bersama-sama. Hasilnya pun juga akan dibagi bersama-sama sesuai dengan modal yang ditanamkan. Nah, seperti itu. Itu adalah pembagian usaha ekonomi baik secara perorangan maupun usaha bersama. Nah, itu kemarin juga sudah dijelaskan ya. Contohnya kalau usaha perorangan tadi apa? Kalau usaha perorangan itu misalnya itu tadi pengusaha tempe. Nah, pengusaha tempe itu kan modalnya tidak terlalu besar. Jadi karena modalnya tidak terlalu besar, dia mampu menggunakan uangnya sendiri untuk modal, untuk membeli kedelai, kemudian mengolah kedelai itu menjadi tempe. Nah, kemudian hasilnya ya dinikmati dia sendiri. Sedangkan usaha bersama karena modalnya besar, nah itu dikelola bersama-sama. Contohnya adalah koperasi, CV, kemudian PT. Nah, itu biasanya modalnya diperoleh dari modal bersama. Nah, seperti koperasi, dalam koperasi itu ada yang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha itu adalah keuntungan yang diperoleh, keuntungan bersih yang diperoleh dari kegiatan jual beli pada koperasi tersebut. Jadi dibagi secara rata, dengan rata sesuai dengan modal yang ditanamkan. Tuh misalnya koperasi, maka disebut dengan usaha bersama. Kemudian yang berikutnya, jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam mencukupi kebutuhan hidup, manusia harus bekerja. Ada bermacam-macam pekerjaan, ada bertani, menangkap ikan, sopir, guru, menjual makanan, pengacara, dan lain sebagainya. Dan semua kegiatan tersebut dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukanlah yang dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, ada bermacam-macam bidang usaha juga, ada pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, usaha pertanian yaitu menghasilkan padi, jagung, kedelai, ubi, sayur. Kemudian ada tanaman perkebunan yang dibedakan menjadi dua, yaitu tanaman perkebunan musiman dan tahunan. Contohnya tanaman perkebunan musiman yaitu tebu. Kemudian tembakau, pokoknya tanaman perkebunan yang ditanam dan waktu panennya itu dalam jangka waktu 3 atau 4 bulan. Sedangkan tanaman perkebunan tahunan itu adalah tanaman yang biasanya berumur panjang, artinya bisa sampai bertahun-tahun. Contohnya teh, kopi, artinya setelah dipanen tanaman itu masih bisa hidup. Berbeda dengan tebu, kalau sudah dipanen maka kita harus menanam lagi. Nah, kalau perkebunan tahunan itu dia akan masih bisa dipanen kembali setelah dipanen. Jadi tanaman itu masih tetap hidup. Nah, contohnya adalah teh, kemudian kopi. Nah, kopi itu kan kalau sudah dipanen dan teh itu juga kalau sudah dipanen tidak mungkin mati pohonnya. Maka kita hanya akan menunggu mereka berbuah lagi atau menunggu pucuk tehnya itu menghasilkan pucuk baru lagi, baru kita bisa panen. Nah, itu disebut dengan tanaman perkebunan tahunan. Kemudian ada usaha peternakan, dibagi menjadi 3, peternakan hewan besar. Contohnya adalah sapi, kerbau, kuda. Nah, dan hewan kecil, kalau peternakan hewan kecil itu kelinci, kambing, dan peternakan hewan unggas. Unggas itu ada ayam, kemudian ada bebek. Nah, hewan unggas itu pokoknya hewan yang bersayap, itu unggas. Burung puyuh, nah itu. Kemudian ada usaha perikanan yang dibedakan menjadi perikanan darat. Perikanan darat itu maksudnya adalah perikanan air tawar. Contohnya ada lele, ada nila, ada bandeng. Kemudian ada perikanan laut. Nah, perikanan laut itu adalah tambak udang, kemudian cumi-cumi, kemudian lobster, nah dan lain sebagainya yang berasal dari laut. Kalau hutan itu menghasilkan berbagai jenis kayu dan rotan. Kalau rotan
Dan kayu itu biasanya digunakan untuk bahan mebeler. Jadi untuk membuat mebel, bahan-bahan mebel ya. Seperti tadi lemari, meja, kursi. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga hasil pertambangan. Kemudian ada juga bidang industri. Nah, itu. Kemudian bisa kalian lihat di buku paketnya halaman 14 di paket bupenanya halaman 14 yang paket 5D ya, 5D. Di situ juga lebih spesifik seperti yang sudah Bu Guru jelaskan tadi, ada pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan. Nah, itu perikanan air tawar, perikanan darat itu perikanan air tawar, ikan nila, gurami dan lele. Kemudian perikanan air laut seperti kerapu, tuna, cakalang, teri, udang dan lain sebagainya. Pertambangan, di sini akan langsung Bu Guru jelaskan tentang pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan mengelola sumber daya dari bumi. Hasil pertambangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada mineral logam, mineral non logam, dan ada di halaman 15 yang tadi tidak ikut terfoto oleh Bu Guru, dan yang ketiga adalah sumber energi. Mineral logam adalah barang tambang berbentuk biji yang biasanya dapat menghantarkan panas dan arus listrik. Contohnya adalah emas, perak, aluminium, dan timah. Mineral logam diolah dan dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga, alat elektronik, dan perhiasan. Itu adalah kelompok mineral pertambangan mineral logam. Kemudian yang kedua adalah pertambangan mineral non logam. Kalau non logam itu adalah barang tambang yang biasanya tidak dapat menghantarkan panas dan listrik. Contohnya adalah batu kapur, belerang, dan pasir. Dan barang non logam ini biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Seperti batu kapur itu kan digunakan sebagai bahan bangunan. Pasir, nah itu untuk membuat rumah. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah sumber energi. Jadi tidak sempat Bu Guru foto di situ ya. Jadi kalian bisa baca sendiri di buku paket Bupena halaman 15. Sumber energi adalah hasil pertambangan yang dapat menghasilkan energi dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber energi biasanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan. Contohnya dari sumber energi ini adalah minyak bumi. Minyak bumi itu adalah minyak yang berasal dari dalam perut bumi yang diambil dibor oleh pemerintah atau perusahaan tertentu, kemudian diambil ke permukaan dan diolah menjadi bahan bakar. Contohnya adalah hasil olahan minyak bumi terbaik yang pertama. Jadi minyak bumi itu sudah diambil kemudian diolah, hasil olahan pertamanya itu adalah aftur. Aftur itu adalah bahan bakar pesawat. Nah, itu adalah hasil olahan minyak bumi yang pertama. Nah, kemudian turunannya, sisanya itu masih bisa digunakan lagi. Digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar lainnya. Turun menjadi Pertamax. Nah, Pertamax itu kemudian diturunkan lagi menjadi bensin, pertalite, dan sejenisnya. Kemudian hasil olahan yang sudah agak sisa-sisa itu diolah menjadi solar. Kemudian menjadi minyak tanah atau apa namanya? Minyak tanah. Iya, minyak tanah. Kemudian yang paling jelek, sisa yang paling terakhir itu adalah aspal. Jadi aspal itu adalah sisa olahan minyak bumi yang terakhir, yang paling jelek, sudah sisa-sisa sudah yang paling jelek, makanya aspal itu warnanya hitam. Karena dia sudah melalui beberapa kali olahan sehingga dia menjadi warna hitam dan digunakan sebagai untuk bahan membuat jalan raya. Nah, itu adalah sumber energi, pertambangan sumber energi. Nah, kemudian ada jenis kegiatan ekonomi masyarakat ekonomi Indonesia. Di situ sudah dijelaskan ada perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sudah pernah Bu Guru jelaskan ya, kalau perindustrian itu mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bahan jadi. Perindustrian dapat dilakukan secara sederhana di rumah atau secara besar di pabrik. Contohnya adalah industri makanan kaleng misalnya sarden, makarel. Nah, kemudian pakaian,
Misalnya industri tekstil. Industri tekstil itu bisa saja industri membuat kain atau industri konveksi, membuat baju dan kendaraan. Jadi industri membuat kendaraan, membuat sepeda motor, membuat mobil, membuat alat-alat berat, nah, seperti ekskavator. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah bidang perdagangan. Tadi sudah dijelaskan, perdagangan adalah usaha membeli barang dari orang lain atau dari produsen untuk dijual kembali yang didistribusikan oleh distributor ke konsumen, ke orang lain, yang disebut dengan konsumen. Perdagangan juga merupakan kegiatan distribusi, yaitu menyalurkan barang hasil produksi kepada konsumen. Kegiatan perdagangan biasanya dilakukan di pasar tradisional, pasar modern, toko, warung, atau pedagang kaki lima. Nah, dan sekarang karena kondisi pandemi, perdagangan juga dapat dilakukan secara daring atau online shop. Nah, jadi orang-orang karena pandemi tidak boleh kemana-mana, jadi mereka berjualan melalui daring, melalui online. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah usaha berupa pemberian layanan kepada orang lain. Jasa tidak memiliki wujud, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang menggunakan jasa. Jenis jasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah jasa kesehatan. Contohnya dokter, perawat, bidan. Kemudian yang kedua adalah jasa keamanan. Adalah satpam, polisi. Kemudian jasa pendidikan. Jasa pendidikan ya guru, dosen, pengajar les. Nah, itu adalah beberapa contoh kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir sekarang adalah tugas. Tugas kalian itu ada sudah Bu Guru di situ, sudah Bu Guru tuliskan, silahkan disalin di bukunya. Penugasan, carilah informasi mengenai jenis kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarmu. Kemudian yang kedua, kelompokkan jenis kegiatan tersebut berdasarkan bidangnya, hasil usaha, dan manfaatnya. Kemudian tulislah di buku, tulis IPS. Seperti biasa fotonya tugasnya itu difoto kemudian dikirim ke classroom. Nah, contohnya seperti ini contoh tugasnya. Misalnya yang pertama adalah penjual sayur. Penjual sayur ini jenis usahanya karena dia penjual, maka jenis usahanya dia distribusi. Distribusi dalam bidang apa? Dalam bidang perdagangan. Kemudian hasil usahanya, dia menghasilkan apa? Menghasilkan sayuran segar. Manfaatnya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Kemudian yang kedua, membantu meningkatkan perekonomian. Karena dia berjualan, jadi dia membantu meningkatkan perekonomian. Dan yang ketiga, mensejahterakan petani sayur Indonesia atau petani sayur dalam negeri. Jadi karena adanya penjual sayur ini, petani bisa lebih sejahtera menjual sayurnya kepada penjual ini dan kemudian didistribusikan kepada konsumen atau kepada pembeli. Nah, tugas kalian adalah mencari 5 jenis kegiatan ekonomi. Dan di dalam 5 jenis kegiatan tersebut bidangnya harus berbeda-beda. Kalau jenis usahanya itu ada 3 jenis usaha itu kan ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu boleh dari 3 tersebut boleh ada yang sama, tetapi bidangnya tidak boleh sama. Misalnya di sini sudah Bu Guru sebutkan perdagangan. Perdagangan itu penjual sayur. Kalian hanya boleh 1 bidang perdagangan. Kemudian yang kedua, kalian boleh mencari dalam bidang industri atau peternakan atau perikanan. Kemudian apa lagi tadi? Pertambangan. Silahkan dicari sebanyak 5 jenis bidang kegiatan ekonomi. Nah, setelah itu seperti biasa tugasnya kalian tulis di buku tulis IPS dan difoto dan dikirimkan ke classroom. Baiklah, sudah jelas ya anak-anak ya. Jadi kalian mencari 5 jenis bidang usaha ekonomi. Nah, jadi 5. Bukan jenis usahanya ya. Kalau jenis usaha ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Bidangnya ada 5, harus berbeda, masing-masing 1. Nah, tuh. Jadi silahkan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan dan masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung menghubungi Bu Dista melalui WA. Nah, baiklah anak-anak.
Cukup sampai di sini saja Bu Guru menyampaikan materi. Semoga pelajaran atau materi pelajaran kita yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, baiklah anak-anak, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.